Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri diskusi pada malam hari ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyu Febrianto selaku mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya, di mana diskusi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah analisis informasi bisnis yang bertemakan pemberdayaan masyarakat melalui usaha Sompia di Kampung Tuwuwu, Surabaya. Nah, di hadapan saya kali ini telah ada Bapak Andi selaku Ketua RT 5 Kampung Tuwuwu, Surabaya. Kemudian ada Pak Pur, ada tim selaku pemilik usaha Sompia, dan sebelahnya juga ada Batik selaku pekerja Sompia, dan terakhir ada Mbak Anissa selaku ahli marketing. Di mana pandemi COVID-19 ini telah berimbas berbagai bidang, tak terkecuali bidang usaha kuliner. Seperti yang saya tahu, kebiasaan masyarakat suka mengonsumsi produk terutama di bidang makanan ya. Namun ini usaha bidang makanan dan pemiliknya niki terancam menutup tokonya untuk sementara waktu, bahkan tak sedikit pun yang mengalami kebangkrutan. Di samping itu, wabah COVID-19 juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi mereka yang berkecimpung di bidang makanan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusi pada malam hari ini bersama Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Pur dengan Batin selaku pemilik usaha Sompia terkait menceritakan sedikit awal memilih dan menggeluti usaha makanan Sompia ini seperti apa. Dipersilahkan. Ngomong nggak apa-apa, ngomong terus nambahi. Ngomong sing nambahi. Menceritakan sedikit kenapa jenengan memilih dan menggeluti usaha makanan Sompia. Atau gini, jenengan terinspirasi, mungkin tertarik saya jenengan terinspirasi Mbak Tin sama Mas Pur ini barangkali mengikuti usaha orang lain, ternyata orang lain ini sukses, akhirnya inisiatif untuk membuka sendiri untuk usaha Sompia. Apakah seperti itu atau lain lah itu yang saya tahu. Membuka lapangan kerja untuk kita masyarakat. Kalian Mas Pur. Ya seperti itu. Seperti kali pokoknya bikin sendiri, kalau dikasih orang gini bikin ini banyak dari ini, nanti kita bikin sendiri cara buatnya. Ya itu kita mulanya ya bahan-bahannya mudah terdapat dibeli. Dapat ya. Bahan produksi, bahan dasarnya bola Sompia ini tidak ada batasan ya, alias masih bisa didapatkan. Masih bisa didapatkan. Mudah didapatkan itu ya. Baik pemesanan berapapun itu ya. Baik berapapun masih mudah dapat. Untuk biayanya, untuk range harganya apakah cenderung naik atau tetap? Masih tetap. Dan inisiatif untuk menggeluti Sompia ini apakah
inisiatif sendiri alias bangun dari niat sendiri atau terinspirasi orang lain? Kreasi sendiri. Lanjutkan. Lalu dari usaha Sofian ini bisa diceritakan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Mas Pur, kalian batin ketika masa COVID-19 ini seperti apa? Kalau ini nggak ada hambatan. Itu cuma hambatan ya itu memang perubahan cuma kiriman. Misalnya ya kalau kirim 400 lah gitu ya, sekarang turun ya 50, 40 gitu aja. Kendalanya cuma itu soal pengirimannya aja yang ada. Untuk peluangnya bagaimana? Peluang yang didapatkan dari bisnis Sofian ini itu ini cuma dengan saja bisa jadi atau yang lain. Banyak sih ya sih. Nggak tahu ya yang sebetulnya nggak tahu banyak. Kita ada di sebelah situ ya ada. Tapi alhamdulillah sini lancar lah. Tapi kalau masalah alhamdulillah pabrik kita itu lancar. Masih mau pengiriman barang ada apa nanti. Terus terkait produksi Sofian itu sendiri, apakah ada perbedaan mungkin dari rasa atau Pasti ada ya. Rasa pasti ada perbedaan sama. Nah, dari saya menanggapi ini kan hambatannya terkait produktivitas yang semula pertama COVID menurun kan. Kalau Ya, sebelum COVID ini 100% bisa tercapai. Ini setelah COVID bisa menurun 50%. Nah, ini bagaimana menyikapi hambatan seperti ini? Atau jangan punya produk lain sehingga menutupi kekurangan ini? Ternyata perubahan lainnya itu Produk lain. nggak ada perubahan. Ya, tapi nggak Bikin itu. Jadi sejak penurunan itu kan ganti ini menurun itu ada itu kesana itu. Buatan SMK apa? Selingan buat kalau cobianya agak turun, penjualnya yang berjalan. Itu yang mana nggak bilangi yang mana itu. Jadi kalau Sofiannya 50, ini 10, ini 10 gitu. Saya beralih ke Pak Andi selaku ketua RT 5 Kampung Tuwo, di mana jenengan selaku ketua RT yang dimaksud adalah perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri, di mana kegiatan produksi Sofian ini kan juga mengumpulkan massa, Pak. Lantas bagaimana upaya yang telah dilakukan jenengan demi mentaati protokol kesehatan dari pemerintah? Terima kasih ya yang diberikan kepada saya. Memang dalam kondisi sekarang COVID-19 ya. Tetapi saya melihat usaha dari saudara Pur ini ada perkembangan. Dan juga seperti protokol kesehatan itu tetap dijaga. Termasuk jarak antara pekerja dan juga ada pakai masker dan juga untuk cuci tangan sebelum bekerja dan pulang bekerja. Jadi protokol kesehatan ini tetap terpakai, tetap dijalankan seperti itu. Itu yang saya lihat di situ. Tapi namanya tetap ada juga, tapi bisa-bisa mungkin 90% sudah menjalankan. Ya itu mungkin mengenai protokol kesehatan
yang diarahkan dan peraturan pemerintah tetap harus kita jaga. Seperti itu. Yang jelas selama bekerja, para pekerja menerapkan. Jadi yang utama kan jarak antar pekerja tadi dan juga memakai masker seperti itu yang saya lihat sementara ini. Jadi saya sebagai RT 5 Duowo, Kelurahan RW 4 Kelurahan Kapaswaja Baru, ya berterima kasih kepada mereka seperti itu. Mereka juga bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dalam usaha Sompia dari udara ini. Kemudian pandangan terhadap produksi lumpia ini seperti apa, Pak? Menurut panjenengan? Pandangan saya melihat produksi lumpia ini yang selama ini di kampung tua ini seperti ibu-ibu itu tidak ada aktivitas, mungkin aktivitas rumah tangga seperti itu. Tapi sekarang dengan usaha saudara pun ini, usaha Sompia ini, saya jujur aja saya melihat menambah tenaga kerja dan juga bisa dibawa. Saya lihat itu dibawa untuk orang-orang membawa bahan banyak untuk dia. Kalau bahasanya digulung seperti itu. Yang saya lihat di situ menambah tenaga kerja yang selama ini mungkin ya banyak orang menganggur. Sekarang ini dengan usaha itu saya lihat, saya perhatikan, ya berterima kasih kepada saudara Puri ini, dia bisa menambah atau memberikan orang bekerja seperti itu yang saya lihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan usahanya saudara Puri selalu berkembang dan juga yang masih banyak yang bekerja bisa bekerja. Itu yang saya lihat mengenai perkembangannya. Terima kasih, Pak Andi. Kalau saya beralih ke Pak Atik selaku pekerja Sompia dari Mas Pur. Nah, masa COVID-19 ini, apakah waktu bekerja mengalami perubahan? Semisal dari seminggu full ketika masa COVID ini bisa arang-arang atau dari produktivitas saja yang menurun, akhirnya dari ini libur atau dari bekerja mulai pagi sampai biasanya sampai petang ini cuma sampai siang karena produktivitasnya jadi menurun. Terus juga bisa diceritakan terkait peran tugas kerja batik di usaha Sompia milik Mas Pur. Monggo dipersilakan. Jadi kan mengenai ini kan nggak ada kombi. Ya, capek cerai nggak apa-apa. Biasanya kita berpendapatan sekian, bersekian. Dari kadang minggu full bekerja 6 hari, mulai 3 hari, 4 hari, kadang 2 hari. Soalnya kan nggak ada stok barang, jadi nggak ada produksi dulu. Terus kalau barang sudah keluar baru besok bekerja. Itu kendalanya, jadi kan masih berkurang. Aktivitas turun akhirnya kinerja kita untuk memproduksi Sompia juga turun. Biasanya kalau pakai petang akhirnya mengalami lembur, akhirnya mengalami pemangkasan waktu sampai siang hari udah selesai. Untuk peran tugas jadi sambutan itu bisa diceritakan apa itu? Iya disuruh bos dan ini kerjakan aja. Kalau di sini pagi saya tanda kaki masuk plastik kasih banyak tepung kasih bahan-bahan tadi Terus kendala yang dialami selain produktivitas turun akhirnya mempengaruhi
kinerja kita di produksi sompi, apakah ada kendala lain yang dialami sama Batik selain itu? Ada. Jadi selama Batik dapat perintah untuk menangani ABCD, entah menggulungi, entah itu making, entah itu apa membuat kulit lancar, tidak ada kendala. Terima kasih Pak. Saya akan lanjut ke Mas Pur. Mas Pur, ini saya ingin menanyakan dalam proses produksi sompian ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Dan seumpama pemesan 100 bal sumpia, di mana satu balnya ini 5 kilo gitu. Berapa lama proses produksinya dengan jumlah pekerja yang tersedia, mungkin bisa dijelaskan. Ya itu namanya 2 hari. 2 hari lah, 1 harinya itu bikin ya kayak yang tepung, kayak goreng itu lama. Kalau kerjanya sedikit ya agak lama. Kalau orangnya banyak itu cepat. Sedikit itu berapa? Kita lihat 10. Kalau banyak orang mesti banyak 15 sampai 16. Masa estimasi waktu 2 hari, 100 bal. Ya. Kalau orangnya banyak sampai 2 hari. Kalau orangnya sedikit 10 sampai 3 hari. Itu termasuk kerja yang dulu. Kalau nunggunya sedikit nggak sampai 2 hari. 3 hari. Kalau orangnya banyak setelah itu penggulungnya. Kalau nggak bikin gini ya agak susah, agak lama. Kalau bekerja orang yang masuk banyak ya cepat. Kalau nggak banyak sedikit 10 ya sampai 2 hari. Untuk tahapannya sendiri kan ada penggorengan, Ya. ada penggorengan sompia. Nah ini apakah satu waktu itu langsung atau dijeda? Dijeda maksudnya pagi kita menggulung, terus kemudian malamnya atau besoknya kita goreng. Pagi gulung, sorenya langsung digoreng. Jadi kalau goreng pagi, sore sudah selesai. Paginya dibagi. Untuk ketahanan sompia itu sendiri berapa lama? 6 bulan. Hanya 6 bulan. Bisa tangan sendiri habis waktunya itu kan. Kata lama. Sompia itu isinya apa? Saya belum tanya. Isinya ya ikan udang. Ada sama drago itu loh, yang dari kecil digiling, sama itu sama nih dibeli ya. Nambah, bawang, bumbu-bumbu yang micin, masaku itu tepung roti tak perlu. ya itu udang sampai tepung roti ya satu, dua bumbu masaku, micin, uya, satu, yang ya itu isi dalamnya yang sompia tadi. Terima kasih Mas Pur. Ini yang terakhir kali Mas Pur. Terakhir kali untuk Mas Pur terkait strategi ke depan yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha sompia agar hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atau harapan dengan itu seperti apa? Pagi-pagi itu cari langganan tuku, lalu kapiki. Tawarin lagi ke toko-toko yang mau dimasuk. Cari toko-toko yang mau. Langganan. Di putaran pertama berarti jenengan terjun langsung. Sendiri langsung. Setelah itu, setelah distribusi cocok, kita call push up. Oke, seperti itu. Ya. Langsung. Nah, dari situ pasti kan punya biaya, ada biaya yang dikeluarkan. Nah,
bisa mengestimasi mengestimasikan biaya produksi, biaya pemasaran sama biaya distribusi pengantaran barang itu bisa diutarakan. Biaya produksi sama pemasaran distribusi itu membutuhkan berapa? Estimasi saja. Kira-kira ya. 100 bal. Dari 100 bal. Ya, 100 bal gitu ya. Biayanya itu ya sekitar 100 bal itu hampir 2 juta. Ya sudah dia apa saya kan 2 juta. Ya, sama orang ya juga. Kalau biayai sama bikin itu 2 juta. Nanti kalau sama pekerjanya ya ketiga lah. Ya, hanya yang mahal ini sekali belanja sih. Ikan, tepung, kanji, sendiri lah untuk bahannya. Ya tepung itu ya kanji. Setoran itu nih Habis. tapi ada buat 1 minggu. Saya beralih ke Mbak Nisa ya. Ini narasumber yang terakhir kita selaku ahli marketing. Upaya yang direkomendasikan terkait memasarkan produk Sophia di kala COVID-19 ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalnya dari diskusi yang berlanjut ya, tadi saya mengamati kalau marketing ini Pak Pur ini langsung ya, masih mendatangi istilahnya mendatangi konsumen langsung, mendatangi konsumen partai lah, konsumen besar, ya kan? Iya. Kalau misalnya sekarang ini kan aktivitas masyarakat rata-rata masih berkurang dari normal ya, meskipun sekarang PSBB di Surabaya sedang masih sudah tidak dilanjutkan, tapi kan intensitas orang-orang keluar rumah itu jarang gitu. Dan kalau misalnya boleh menambahkan saran, mungkin kalau untuk pemasaran bisa dilakukan dengan ini word of mouth atau istilahnya dari orang ke orang. Jadi bisa melalui WhatsApp. Kan sekarang banyak pedagang besar juga pedagang retail itu memasarkan produknya melalui WhatsApp orang. Jadi mereka istilahnya mengutus orang-orang di bawahnya, mengutus sales di bawahnya, ya kan? Ayo coba dong promosiin ini via WhatsApp. Nah, nanti mereka akan nyebar kan seperti itu. Jadi istilahnya tidak hanya melalui pedagang besar. Kalau pedagang besar mungkin ada, tapi mungkin karena sudah berkurang jauh 50%. Nah, akhirnya word of mouth ini jadi kekuatan seperti itu. Jadi kayak saya punya ini, nah ini yang berarti teman-teman lagi ya, nggak langsung aja tidak sama. Iya, seperti itu. Pernah nggak Pak Pur sama Ibu mencoba metode yang seperti itu? Belum pernah. Atau memang bukan targetnya? Belum ke situ. Langsung jalan. Toko langsung berserap. Masukin. Langsung tawar, langsung bawa barang, tukar gitu loh Mas. Tidak lalu orang nggak langsung terjun. Dan soalnya langsung terjun kan bawa Itu barangnya terlangsung. Iya, orang kan tahu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya karena istilahnya yang pedagang partai itu sudah jauh berkurang, berarti kan otomatis kan harus mencari alternatif ya, gimana produksinya harus tetap jalan kan ya, nggak mungkin tiba-tiba berhenti gitu ya. Mungkin ada seperti industri pariwisata kan sekarang sedang berhenti total, tapi kan kalau industri makanan saya rasa masih ada kesempatan karena makanan itu kan masih terus dibutuhkan seperti itu.
mungkin boleh dicoba juga. Jadi untuk memasarkan bisa nitip ke warga-warga Mbak Ati mungkin atau mungkin ya kita desain. Jangan dari kita nanti. Iya. Tapi kan istilahnya tetap melayani kan ya. Kalau misalnya ada perorangan yang pesan gitu kan mungkin ada acara yang sebulan. Tetap ada sedikit pasti ada. Kalau sama yang kalau ayo Pak itu wes Bapak Selamat boleh digoreng itu bawa dari saya nanti ditawarkan ke teman-teman ada yang ya kayak gitu 1 kilo 2 kilo. Kemudian yang kedua biasanya selain word of mouth atau apa ya, istilahnya person to person dari orang ke orang, bisa juga dengan melalui media sosial sebenarnya. Gitu. Ini ibu sama bapak sudah punya apa ya istilahnya akun jualan belum yang dari website? Belum. Oh belum ya. Mungkin nanti bisa nonton dulu mas kalau masih jadi kalau misalnya lewat online itu jangkauannya bisa lebih luas. Jangkauannya bisa lebih luas. Kan mungkin selama ini hanya terpusat di Surabaya atau di daerah di Jawa Timur. Jadi nanti kalau misalnya melalui website nggak hanya di Jawa Timur. Jadi nanti mungkin ngirim dalam partai besar juga, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Karyawan bisa ya juga menambah Pas karyawan kan nanti bisa ditambahkan dari pre-order, harga pre-order kan gitu. Jadi apa ya istilahnya semakin berkembang usahanya, ya memang modalnya dikeluarkan semakin besar. Tapi kan penghasilannya juga kan akan semakin besar. Transfernya masih banyak. Ini kalau banyak dipanggil. Transfer Gitu. Terus apa ya istilahnya ada keinginan nggak untuk membuat website atau mungkin nggak usah website lah akun ini loh akun jualan di media sosial pernah saya kepikiran nggak untuk itu bikin akun Facebook ini loh Facebook ini ayo follow Facebook itu nah gitu kepikiran ya sebenarnya kepikiran ini harus komentar satu kalau si tutor itu sekali kayak gitu aja 100 pelan-pelan ya jadi emang kendala itu kira pekerjaannya orang ya kadang itu ya dengan ibu rumah tangga ada yang datang jam sekian kan enggak kalau yang jam itu yang dia tapi saya habis masa jam 12 itu kalau puasa itu jam 3 sudah pulang masak dulu balik lagi oh iya emang itu kan iya menyesuaikan dengan kondisi pekerjaannya karena ya alhamdulillah ibu-ibu ya antusias sekali dia pas saya syuting pekerjaannya hebat menurut saya. Demikian diskusi pada malam hari ini. Tak lupa saya juga terima kasih kepada Pak Anissa selaku ahli marketing yang mana sudah menyampaikan inspirasi terkait strategi yang dapat dilakukan melalui media online yaitu Facebook. Dan lagi saya juga bisa membantu, saya juga menulis di blog untuk keseharian untuk mendukung aktivitas kuliah saya bisa dipasarkan produk sumbernya ini dimasukkan ke blog saya. Itu juga salah satu strategi pemasaran di media online supaya bisa meluas sehingga bisa terkenal selain di daerah Jatiluhur saja ya
bisa lebih dan seperti itu. Sebelum saya menutup, saya closing statement dulu kepada Bapak Ibu sekalian, di mana saya mengapresiasi Mas Pur, Pak Tim dan juga Pak Atik seluruh pekerja mengapresiasi bahwasanya di kala pandemi COVID-19 ini banyak kali orang di sana ya seperti itu yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, yang mana banyak warung-warung tutup dan juga ada juga yang tak sedikit yang bangkrut. Tapi alhamdulillah saya mengapresiasi bahasanya Mas Pur ini sebagai pembangkit mereka, pembangkit dalam arti mengangkat mereka di bidang ekonomi, sehingga mereka yang menganggur alias belum ada aktivitas di rumah, hubungan ada usaha sompian ini bisa ada aktivitas lagi. Meskipun pendapatannya turun, tetap saya lihat setiap harinya masih ada aktivitas untuk produk sompian ini. Dan untuk Bapak Andi selaku ketua RT, saya juga mengapresiasi, terima kasih Bapak telah menjalankan protokol kesehatan, di mana yang saya ketahui menyemprotkan disinfektan Pak. Ya, disinfektan ke kampung itu. Ya. Yang terakhir dari saya, strategi upaya untuk melaksanakan proses tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Anissa selaku ahli marketing. Selain kita offline yang dimaksud Mas tadi, kita langsung itu yang dimaksud offline, kita juga perlu dukungan, perlu sokongan untuk memasarkan secara online, baik itu melalui WhatsApp, melalui man to man, people to people, mouth to mouth dan sebagainya. Terus juga memasarkan melalui Facebook juga sangat disarankan sekali untuk menyokong penghasilan produktivitas Sophia yang digeluti oleh Mas Pur dan juga istrinya. Itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih Bapak dan Ibu serta Mbak Anissa yang telah menghadiri diskusi pada malam hari ini. Semoga kita sehat selalu, senantiasa panjang umur, diberikan keberkahan hidup dan juga rezekinya lancar. Selamat malam.